Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Maulana Kiptia Bahrul Alam. Saya guru PAI dan Budi Pekerti SMK Negeri 16 Jakarta. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500-13644. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik mengajar di kelas 11 BR dengan materi menghindari perkelahian belajar, minuman keras dan narkoba dengan metode pembelajaran PBL dan PJBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Siang hari ini gimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau pada sehat. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Terlebih mudah-mudahan selalu jadi anak yang amin ya robbal alamin. Sebelumnya Pak Maula mau absen dulu. Nanti sekiranya teman kalian ada yang lagi izin sakit dan lain sebagainya, silakan dikonfirmasi. Aditya Firmansyah, Afifah, Alifah, oke, Arfa, Aura, Aziza, Dera. Oke, terima kasih untuk absennya hari ini. Tadi Pak Maula dengar ada yang lagi sakit. Ya, mudah-mudahan teman yang lagi sakit diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum dimulai Pak Maula minta tolong satu orang ketua kelasnya boleh pimpin berdoa dulu. Silakan. Bersiap. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Menggari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah tadi kita telah berdoa. Mudah-mudahan segala doa yang kita ucapkan, harapkan senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Nak, untuk hari ini kita akan belajar ya. Bab sebelumnya sudah kita bahas sama-sama. Insya Allah kita akan menyambung bab berikutnya ya. Tapi jangan lupa, Nak, setiap pelajaran yang kita bahas itu selalu diingat ya. Kenapa? Karena semuanya ada keterkaitan di dalam kehidupan sehari-hari ya, terutama bab 2 kemarin ya, menjaga lisan dan lainnya. Nah, untuk bab 3 ini ya, kita juga akan belajar terkait dengan kehidupan sehari-hari. Coba kira-kira ada yang sudah tahu belum kita mau belajar apa hari ini? Bang? Oke, pintar. 3 tema yang akan kita bahas hari ini, salah satunya yaitu menghindari pertengkaran, minuman keras dan juga narkoba. Oke, Pak Maula mau buka slide-nya. Nanti pandangan kalian boleh lihat ke infokusnya. Oke. Biar lebih afdol, biar lebih semangat, kita ice breaking dulu. Oke? Silahkan masing-masing berdiri di tempatnya. Oke. Coba tangannya ke atas dulu. Oke ya. Nah, sekarang pakai gerakan tangan dulu. Nih, tangannya diapain buat gerakan angka 1 sampai 5. Paham ya? Oke, 1, 2,
3, 4, 5. Oke, bisa? Oke. Itu gerakan tangan. Ini karena udah siang, coba kita pakai gerakan bukan tangan. Pakai apa? Pakai pala. Coba. Ya, pakai pala, paham ya? Jadi gerakan angkanya pakai pala. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Bisa? 4. Ayo, Oke. Tepuk tangan buat semuanya. Oke. Jadi, silakan duduk. Jadi silakan kalau lagi belajarnya ya, sebetulnya tanpa instruksi nggak apa-apa. Biar terkesan kitanya segar kembali, gitu ya. Oke. Oke, nak. Nah, lihat gambarnya kelihatan? Ada tulisan apa? Oke. Bisa diresapi kira-kira yang dirasakan dari gambar ini? Oke. Ya, diresapi nih. Oke ya, bisa ya, benar? Oke, lanjut ke gambar berikutnya. Pernah kalian mendengar atau melihat kejadian serupa? Ada? Pernah lihat? Orangnya lagi ngapain? Oke, ingat ya, yang tadi gambar apa, yang kedua gambar apa? Oke, yang ketiga. Kelihatan tulisannya? Apa yang terlintas di pikiran kalian tentang penyebabnya? Tadi dirasakan, lihat, nih terlintas gak di pikiran nih? Kira-kira penyebabnya apa? Orang ngapain sih nih? Orang ngapain? Ngapain? Oke, nanti kita jawab sama-sama. Oke, untuk bab ini, nah ini nih. Sebelum masuk ke bab yang ketiga, Pak Mala mau kasih kertas, silahkan nih. Karena ini kan judulnya kan tentang kehidupan sehari-hari ya. Khawatir ada yang ketiga ini dirasakan atau dilihat dan lain sebagainya. Coba deh, punya gak sih kalian sebetulnya niat untuk jadi yang tidak seperti itu? Pak Mala kasih kertas, silahkan ditulis. Nanti ditempel. Oke. Kira-kira dipikirin dulu. Nih bahasanya, tulisannya nanti ada 2 kertas. Yang satu masa depan yang cerah. Yang satunya lagi penyesalan. Kalau mau baca nih, mau ngeliat ya. Nanti Pak Mela kasih apa nama bahasanya nih? Refleksinya. Bentar ya. Oke nak. Secara umum positif semua gitu ya. Tapi Pak Maulid ada yang ini nih. Alhamdulillah punya pikiran yang masa depan cerah itu mengartikan bukan di dunia aja, tapi di akhirat. Paham? Sini ada yang mau jadi ustadz nih. Nah, tepuk tangan dulu nih. Kan nggak tahu ya siapa ya. Oke, mudah-mudahan terlaksana gitu ya. Mudah-mudahan. Nah, yang lain juga termasuk, mudah-mudahan juga terlaksana. Dan contoh yang lain juga sama positif nih. Oke, untuk yang penyesalannya, nah ini yang kalian tuliskan, ini mudah-mudahan nih nggak muncul ya, nggak muncul. Jadi yang mau jadi ustadz silahkan, yang mau jadi dokter silahkan, jangan sampai penyesalannya itu ada. Karena biar bagaimanapun nanti kalian itu nggak bakal bisa merasa balik lagi, gitu ya. Oke, dipahami nak? Oke, ini bahasanya lebih kepada diagnostik di awal. Kenapa? Karena pembelajaran kita itu bab 3-nya itu tentang perkelahian, minuman keras sama narkoba. Oke, untuk selanjutnya masuk ke bab 3, ini ada ayat nak. Pamela membaca. Nanti silakan kalian juga ikut baca ya, tapi nanti bacanya Pamela buat kelompok aja. Oke, silakan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu
rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Oke, untuk ayat yang berikutnya, Al-Maidah juga ayat 91, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu ayyuki abainakubul adawata wal bagdoa fil khamri wal maisiri wa yasuddakum ang dzikrillah wa anis sholati fahal antum muntahun. Yang artinya sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti? Oke, untuk selanjutnya silakan Pak Mol ini mau dibagikan di kelompok masing-masing, sesama temannya saling baca. Apa maksudnya? Oke, jadi temannya bantu temannya. Fajtanibuhu. Oke. Coba di ini lagi nggak apa-apa. Coba ini. Iya, coba satu orang misalkan baca nih, temannya yang lain disimak, dengerin aja. Nanti kalau mau ganti-gantian cukup waktu nggak apa-apa. Mulai aja. Gitu ya. Dibaca nih, satu orang yang lain simak nih. Ini mau gantian silakan. Gitu ya. Sudah 1 menit. Coba Pak Mala menawarkan terlebih dahulu. Silakan, ada yang mau baca? Wah, pintar. Boleh maju sini, Nak. Iya, di sini. Pintar. Oke. Salam dulu berarti ya. Salam. Baca yang dua-duanya ini, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Surat Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillah wa anis sholati fahal antum muntahun. Artinya, sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Surat Al-Maidah ayat 91. Oke, boleh plus temennya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah diwakili oleh Alfiat. Ya, alhamdulillah bacaannya bagus, ya lancar. Jadi semua mudah-mudahan bisa seperti itu ya. Untuk selanjutnya, nih baru mau mulai nih, baru mau mulai belajarnya, ya baru mau mulai belajarnya. Nah di bab 3 ini ada tujuan belajarnya kita ngapain sih? Nah di tema perkelahian minuman keras sama narkoba, nih mudah-mudahan jadi tahu nih sumber hukumnya apa, dalilnya apa, ya dalilnya apa tahu. Nah termasuk definisinya. Ya, pengertiannya. Ya apa? Pengertian, tahu dalil, tahu pengertian. Nah, juga nanti kalian bisa aksi nyata nih dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena biar manfaat ilmunya. Nanti kegiatan hari ini kita buat simulasi seperti aksi nyatanya kampanye. Buat kampanye nanti ya. Gitu ya. Oke, sekarang dibahas dulu biar nanti dipahami
tema bab 3 kita menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Oke, tadi ayatnya sudah kita sama-sama bacakan. Di sini untuk Al-Maidah ayat 91 ini terkait perkelahian pelajar. Ya, perkelahian pelajar. Paula langsung aja ke maknanya. Di sini kan ada bahasa innama yuridu syaiton ayuki abainakumul adawata wal bagdoa fil khamri wal maisir. Jadi intinya gini Nani. Innama yuridu syaiton. Maunya setan itu, ya, maunya setan, maunya iblis, tuh maunya iblis sama maunya setan itu terhadap manusia, ya, terhadap manusia biar pada marah, saling musuhan, itu ngapain? Dengan minuman keras. Kalian tahu gak orang lagi mabok, ya, itu sama temennya tadinya akur gak biasanya? Tapi kalau udah lagi mabok bisa berantem gak? Bisa. Kenapa? Karena saling bersinggungan, misalkan ngomongnya gitu kan, menghina ataupun hal-hal yang tidak disengaja tiba-tiba jadi berantem. Nah, ini maunya setan. Ya, jadi kalau ada orang yang berantem, logikanya dia bisa jadi tadi sebelumnya habis minuman keras. Nah, ini salah satu sikap atau perilaku yang dilakukan setan terhadap manusia, termasuk nih ya untuk perkelahian. Ini ada definisi yang namanya perkelahian itu intinya yaitu pertengkaran atau perkelahian yang biasa dilakukan secara beramai-ramai dengan melibatkan banyak pelajar dari dua kelompok yang berbeda-beda atau lebih. Oke, secara Oke, apa sih faktornya biasanya? Nah, ini nih. Ada satu pengaruh pergaulan. Kalau kalian siklusnya teman-temannya negatif, pergaulannya negatif, ini bisa keajak nak. Paham? Oke. Pak, saya kan pulang doang bareng. Tapi kalau temennya ternyata biasa ikut berantem, tawuran, ini otomatis bisa ikut nak. Kenapa? Karena siklusnya nggak baik. Itu pergaulan. Yang kedua faktor keluarga juga. Kok bisa Pak? Bisa. Kalau di rumah mohon maaf nih, keluarganya biasa kekerasan. Nyuruh anaknya teriak-teriak. Paham? Woi, tuh manggilnya kenceng tuh. Ada yang gitu kalau disuruh orang tuanya ngamuk dulu? Ada? Alhamdulillah. Bener nih, enggak nih? Orang tuanya nggak perlu teriak dulu. Bener, alhamdulillah. Kalau sampai teriak, cirinya ini di keluarganya ngajarinnya emosional. Nanti dia ke perkelahian, ke tawuran itu bisa gampang dia diajak. Makanya mudah-mudahan di sini keluarganya keluarga yang harmonis. Kalau ngomong pelan-pelan, lemah lembut. Ya, mudah-mudahan ya. Oke, yang ketiga, pengaruh lingkungan urban. Nah, ini maksudnya sama kayak seperti nomor 1. Dia itu circle-nya ya, itu harus yang positif. Kalau negatif pasti juga ke bawah. Paham ya? Nah, ini hampir sama dengan nomor 1. Yang keempat, faktor tabiat diri sendiri sama seperti faktor keluarga. Artinya, kalau keluarganya sudah ngajarin yang marah-marah, emosional, nanti ke anaknya, ke diri sendirinya juga ikut ke bawah. Gampang marah, gampang berantem. Ada sejatinya. Tapi karena dia biar nggak dianggap cemen gitu ya, nggak biar dianggap cupu, lemah, penakut, nggak asik gitu kan. Nah, dia akhirnya ikutan. Nah, ini karena ada bawaan gengsi. Makanya sekali lagi, mudah-mudahan jangan salah pilih pergaulan. Kalau ada temannya seperti itu, berarti jangan diikuti. Ya, dipahami nak? Oke, pintar. Itu definisi tentang perkelahian, berikut faktornya. Nah, untuk yang kedua ada ayat tentang minuman keras. Tulisannya kelihatan? Oke, yang penting Pamela suaranya jelas ya. Oke, Pamela bacain. Ini Al-Maidah ayat 90. Tadi udah dibacain di awal. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Oke, Pamela kasih tau maknanya aja. Allah nyapa nih, wahai
orang-orang yang beriman. Innamal khamru, sesungguhnya minuman keras. Wal ansobu, dan juga judi. Wal maisir ya benar. Berjudi, wal azlamu, berkurban untuk berhala. Wal azlamu, menguni nasib. Rijesun, itu perbuatan keji. Maksudnya apa nih? Allah ngasih tahu nih. Jauhi la'alakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi suruh jauhin judi, minuman keras dan lain sebagainya, itu semua itu rugi. Nggak ada ceritanya orang main judi, main slot jadi kaya. Nggak ada ceritanya. Yang ada malah jadi Oke, mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk hadisnya ada bahasa Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Oke, intinya gini nih. Kata Rasul, segala sesuatu yang memabukkan sifatnya masuk ke dalam khamr, minuman nih minum nih. Ternyata mabuk nih. Berarti dia minuman keras. Dan wakul muskirin, dan setiap yang memabukkan khamrun, haramun, kategorinya haram. Ngerti maksudnya? Minum air apa nih? Air anggur boleh gak? Anggur biasa, jus boleh. Oke. Tapi kalau minum jusnya dia sampai kebanyakan mabuk, jadi boleh gak? Nah, pinter. Artinya kalau udah jadi memabukkan, ini nggak boleh, nak. Yang memabukkan gimana? Biasa sifatnya yang berlebihan, ya, terlalu banyak. Nah, ini nggak boleh. Jadi haram. Apa maksudnya? Pernah masuk ke all you can eat? Makanya secukupnya apa semuanya? Benar. Nggak rugi nih, 100.000 cuman makan 2. Kalau yang seperti ini, kalau nggak berlebihan, ya berarti nggak apa-apa. Tapi kalau berlebihan, nanti masuknya ke sini nih, bisa memabukkan, nanti jadi haram. Ya, ini konsep dari minuman keras. Segala sesuatu yang sifatnya memabukkan, dia minuman keras. Nah, ini pengertiannya minuman keras. Intinya di sini tuh ada bahasa, yaitu yang mengandung alkohol sehingga dapat menyebabkan ketagihan bagi orang yang mengonsumsinya. Jadi kalau yang kalian minum itu ada sifat ketagihan, ya, terutama dari jenis alkohol, itu ada bahan etanol biasanya. Nah, ketagihan ini masuk ke dalam minuman keras. Orang narkoba dilihatnya kayak orang mabuk, maka otomatis yang minum minuman keras dianggapnya juga sama seperti menggunakan narkotika. Oke, untuk minuman keras dia ada golongannya, golongan A, B, C. Golongan A kadarnya 1-5%, B 5-20%, C 20-50%. Nah, ini klasifikasi golongannya, ya. Oke, ini minuman keras. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu, nak? Dipahami? Tadi ada ayat, ada definisi. Oke, masih aman ya? Oke, lanjut dulu. Ini yang ketiga tentang larangan narkoba. Untuk larangan narkoba secara umum, ya, ayatnya nggak langsung nyebutin bahasa narkoba. Lebih kepada definisi efeknya, dampaknya. Oke, contohnya ada di surat Al-Baqarah 195. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Orang yang sengaja turun langsung ke kebinasaan berarti sama dianggapnya orang yang bernarkoba. Paham? Oke, ayat yang keduanya ada An-Nisa 29. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Intinya yang ayat ini sama kita dianjurkan atau bahasa dilarang untuk menjadikan diri kita itu terjatuh ke dalam kebinasaan. Jangan cari masalah. Jangan buat perkara. Kenapa? Ya tadi
nanti khawatir kita termasuk ke dalam orang-orang merugi misalkan. Oke, lanjut. Yaitu singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Istilah lain narkoba ada nafzah, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, ini secara pengertian. Secara hukum mengkonsumsi narkoba, ini secara hukum, nah ya, ini hadis Nabi nih. Hadis Nabinya, dia itu ngambilnya kias. Paham kias gak? Perumpamaan. Tadi Pak Mula bilang, orang yang lagi mabok dianggapnya seperti narkoba. Kenapa? Karena dari efeknya. Ya, termasuk ya tadi nih. Orang yang lagi narkoba tandanya lagi minuman keras. Kok bisa? Dulu zaman Rasul belum ada heroin, belum ada ganja, belum ada. Terus gimana hukumnya? Ngangli aja pakai hukum minuman keras. Jadi dia tetap haram. Jadi nggak bisa orang ngomong di Al-Quran nggak ada tentang larangan narkoba. Boleh kok, kan nggak ada. Salah. Ini pakai hukum kias, perumpamaan. Jadi logikanya tetap haram. Oke, sampai sini nak. Kira-kira ada pertanyaan? Nah, tiap kelompok mencari faktor dan dampak. Maksud Pak Maulana, ini tadi udah ada gambar ini nih ya. Ini di awal nih. Nih. Oke. Udah ada gambar ini kan? Nah. Jadi, Pak Maulana bagi aja deh. Kelompok 1 di mana? Apa Pak Maulana tentuin? Udah gini aja ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, masuk Pak Maulana gini. Kelompok 1 tentang perkelahian. Kelompok 2 tentang minuman kelompok 3 tentang narkoba. Kelompok 4 tentang mundur lagi. Perkelahian. Pintar gitu ya. Jadi silakan nak. Ini tadi Pak Maulana ada contoh gambar kan? Nah, kalian boleh pakai contoh gambar lain. Ya. Tapi berkaitan tema masing-masing. Nah, terus oke. Setelah dapat gambar, nah ini. Cari faktor dan dampaknya dari gambar yang kalian dapat. Oke, kira-kira mudah-mudahan 10 menit cukup ya. Mudah-mudahan. Ya, boleh. Boleh PPT, boleh Canva, boleh. Ya. Instruksinya jelas. Boleh dimulai saling berkoordinasi. Gambar, ada faktor, ada dampak. Bawahnya kasih narasi. Ya, terkesan mau menjelaskan gitu. Kamu lihatnya kan sudah selesai, ya. Jadi silakan untuk berkelompoknya dipresentasikan, gitu ya. Oke, silakan kelompok 5 ya. Oke, silakan boleh kelompok 5. Oke, yang lain boleh plus. Oke, silakan boleh plus. Boleh beberapa aja, enggak usah semua. Ya. Enggak apa-apa. Oke, salam dulu. Ya, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi hari ini kami berdua perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil PPT dari tugas aktivitas di kasus. Pertama ada yang ngomong mencari faktor akan dibacakan oleh kita. Yang pertama itu adalah faktor penyebab seseorang mengkonsumsi minuman keras. Yang pertama itu ada pengaruh lingkungan dan pergaulan. Jadi biasanya teman sebaya atau lingkungan sosial yang biasa mengkonsumsi alkohol dapat mendorong seseorang untuk ikut-ikutan. Lalu yang kedua adalah rasa ingin tahu serta meningkatkan resiko kecelakaan, kekerasan, dan masalah hukum. Oleh karena itu, penjualan dan konsumsi minuman keras seringkali
harus diatur tepat oleh hukum dan norma sosial di berbagai negara. Enak, baru plus semuanya. Oke, good. Terima kasih kelompok 5 ya. Tadi temanya tentang minuman keras. Nah, tadi yang dipaparkan oleh kelompok 5 ini bagus nih. Jadi ada info ya terkait dengan minuman keras tadi, bahwasanya memang ada dampaknya. Ya, salah satu tadi nih, ada pengaruh ke otak. Jadi yang suka mabok minuman keras, nih otaknya ngaruh. Nah, bisa jadi mohon maaf, otaknya lemot. Paham ya? Otaknya kalau diajak sesuatu berpikir susah. Kenapa? Karena efek dari minuman keras. Oke, pintar. Terima kasih untuk kelompok 5. Nah, oke. Untuk selanjutnya, nih kegiatan selanjutnya. Oke, nak. Oke. Tadi kan kalian sudah dapat gambar nih ya. Terus ada bahasa, faktor, sama dampak. Nah, untuk selanjutnya silakan ini nih, karena kalian tahu nih bahwasanya perkelahian, minuman keras, terus juga narkoba tidak baik. Nih biar bener-bener nih punya komitmen nih ya, punya komitmen kita ini nggak bakalan ngelakuin hal ini. Nah, terus kita mesti ngapain? Kita buat kampanye. Ayo boleh pindahin. Nah, kayak gitu. Tambahin deskripsi. Misalkan coba mana? Ini apa? Orang cerdas tahu batas. Nah, bisa boleh. Oke, alhamdulillah sudah selesai ya. Oke. Silakan kalau sudah selesai dipresentasikan kelompok berapa tadi? 4 ya? Oke, boleh silakan kelompok 4 maju. Boleh aplaus temannya, silakan. Oke, salam dulu baru dimulai. Ya boleh perkenalkan, salam dulu tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Kali ini saya akan mempresentasikan poster digital tentang stop perkelahian atau stop tawuran. Berikut poster yang kita buat. Terus narasinya akan dibacakan oleh siapa? Jadi tawuran itu adalah perkelahian atau tindakan kekerasan massal antar kelompok masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi boleh plus. Oke, tadi kelompok 4. Tentang apa tadi gambarnya? Perkelahian. Oke, jadi kelompok 4 itu alhamdulillah punya komitmen untuk tidak berkelahi, untuk tidak tawuran. Ya memang karena itu ada dampak negatif. Ya, untuk selanjutnya ya alhamdulillah tadi semua kita sudah berkomitmen dalam artian berkampanye meskipun kita tadi gunakan digital gitu ya. Mudah-mudahan nanti selanjutnya kita jalani dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya berkelahi, tidak ada yang namanya suka minum minuman keras, tidak ada yang namanya suka narkoba. Untuk refleksinya Pak Maula buat dengan link. Jadi silakan nanti dibuka linknya ya. Setelah itu dikerjakan. Nah, ini silakan dikerjakan. Oke, tunggu dulu. Linknya baru mau dibuka. Oke ya. Oke. Oke, nak, silakan coba lihat. Silakan coba lihat di grupnya. Ada, nak? Ada. Oke. Silakan klik. Silakan diklik. Boleh dikerjakan. Di slide-nya tidak ditampilkan, tapi di HP-nya ada ya. Silakan dilihat.
Oke, udah ada yang 100%, udah ada yang 10. Sudah nak? Baru Dera nih. Afifah, terus Resya, sama Alfi, Seva, Reno, Sabto. 10. Oke, tepuk tangan. Oke. Sip. Pamal bacakan 1, 2, 3 ya. Oke, yang pertama Dera. Tepuk tangan buat Dera. Oke, pintar. Yang kedua Afifah. Oke, pintar. Yang ketiga Nadira. Oke, pintar. Terwakili ya. Tadi yang itu sempat pertama. Tapi karena yang kelompok lain bisa duluan, maksudnya jawabannya tepat gitu kan. Nah, jadi bisa duluan. Oke, untuk refleksinya tadi Pak mau bilang ada di gamifikasi, mudah-mudahan bisa kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita sama-sama berdoa dulu ya. Sama-sama berdoa, mudah-mudahan aktivitas belajar hari ini insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas tema yang berikutnya. Dan jangan lupa hari ini yang sudah kita pelajari jangan sampai tidak ingat. Dan terlebih kita mudah-mudahan bisa selalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.